Halo Sobat Visip, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi tentunya bersama kami di sini di podcast Visip Unsut Official di acara Student Life. Bener banget nih, di sini kita bakal seru-seruan dan juga ngobrol bareng bersama kakak-kakak yang kece-kece abis yang ngeholik. Bener banget, tapi sebelum itu ada sedikit pantun nih. Jalan-jalan ke Kediri, jangan lupa membeli mangga. Izinkan kami memperkenalkan diri. Aku Abdul Halik Fauzi dari Ilmu Politik 2023 dan temanku. Dan aku Anissa Dipratiwi dari jurusan Sosiologi Angkatan 2023. Oke Sobat Visi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti yang Sobat Visip ketahui bahwa MBKM merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek yang di dalamnya ada banyak sekali program untuk mengembangkan potensi mahasiswa seperti MSIB, kampus mengajar, dan lain sebagainya. Betul Nisa? Bener banget nih apa yang dikatain sama Holik. Tapi Sobat Visip di sini nggak cuman ada kita berdua, nggak cuman ada aku dan Holik, tapi kita juga kedatangan narasumber yang pastinya kece dan keren abis. Bener banget. Dan di sini udah hadir nih dua narasumber kita yang pastinya sebagai perwakilan. Nah, di sini silakan untuk kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari Mas Hafid. Boleh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid, biasa dipanggil Hafid, dari jurusan Hubungan Internasional 2021. Oke, selamat datang Kak datang. Hafid. Gimana kabarnya nih untuk Kak Hafid? Alhamdulillah ya, buat hari ini sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Lanjut, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Barata Ibrahim, biasa dipanggil Atta. Aku dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 21. Oke, Kak Atta. halo Kak Atta. Gimana nih kabarnya Kak Atta? Kabarnya alhamdulillah sehat, senang, dan selalu bahagia lah. Oke. Jadi Sobat Visip, kita udah kedatangan nih narasumber yang luar biasa, Kak Atta dan Kak Hafid ya. Nah, Nisa, aku dapat kabar nih bahwa Apa tuh? Kak Atta dan Kak Hafid tuh baru pulang dari negeri sebelah nih. Oh gitu. Abis ngapain sih Kak? Bisa diceritain nggak? Abis ngapain tuh? Kan tadi katanya abis dari luar negeri. Kira-kira betul. kakak tuh abis ngapain sih? Ada kegiatan apa gitu di sana? Jelasin. Mungkin Mas Ada Atta. kegiatan apa ya? Oke, jadi itu kita sebenarnya tuh beranggotakan 4 ya. Bukan saya dan Hafid aja. Oh ya. Tapi ada kawan yang lainnya juga, dan kebetulan salah satunya belum bisa berkesempatan untuk hadir, dan satunya hadir di sini. Kita mengikuti salah satu program dari jurusan kita, jurusan Hubungan Internasional. Betul. Nah, terus apa itu kegiatannya? Jadi ada yang namanya mengikuti program MBKM juga, termasuk program MBKM ya. Ya. Pertukaran ke Universitas Sultan Zainal Abidin. Oh, di mana tuh Kak? Itu di Trengganu. Trengganu. Itu di Malaysia. Kalau Di nggak salah. Malaysia. Wah, Wah, Malaysia. luar biasa banget Sobat Visip, kita kedatangan mahasiswa yang baru pulang dari Malaysia. Lanjut Kak kegiatannya. Oke, tadi kegiatannya ngapain Kak di sana? Iya, ada. Kegiatan kita tuh sebenarnya untuk datang ke sana ini ya, apa namanya? Mengetahui perbedaan pembelajaran kita di antara di jurusan kita di Hubungan Internasional Unsut ya terutama ya, dengan di Universitas Sultan Zainal Abidin di situ gitu. Nah, apa sih yang membedakan kita? Apakah dari cara belajarnya atau mungkin materinya dan lain sebagainya juga gitu. Oke, keren Untuk- banget. Kan tadi untuk membandingkan atau untuk melihat perbedaan di Indonesia dengan sistem kuliah di Indonesia dan juga di Malaysia itu Malaysia. sendiri ya. Untuk target kegiatan ini apa sih Kak? Dan gimana sih kok kakak berempat ini bisa kepilih menjadi peserta untuk student exchange ke Unizza ini? Iya, mungkin targetnya ya sebenarnya tuh target dari kampus ini tuh biar kita tuh bisa lebih mengenal lagi gitu budaya, nggak sekedar sistem pendidikan di sana aja. Jadi kita bisa mengenal kehidupan di sana bagaimana, terus kehidupan budayanya kayak gimana, terus apa lagi ya, terus banyak lah ya, banyak hal ya. Banyak banget ya Banyak pelajaran banget, yang bisa saking diambil. banyaknya gitu. Oke. Oh ya, buat Kak Atta nih mungkin pengalaman apa sih yang Kak Atta peroleh pas di Unizza? Unizza. Unizza. Oke. Unizza. Pengalaman apa sih yang Kak Atta dapat?
Wah, itu mesti pengalaman kita mungkin berbeda-beda ya. Maksudnya dari saya apa yang saya terima, dari Hafid apa yang Hafid terima, dan kawan-kawan yang lainnya juga apa yang mereka terima gitu ya. Kalau dari atas sendiri, dari saya sendiri tuh apa ya, sebenarnya banyak banget yang nggak bisa disebut gitu. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang benar-benar berharga buat saya di sana gitu. Mulai dari sistem pembelajaran ya. Jadi saya juga ya tadi kan salah satunya kayak membandingkan apa sih yang membedakan kita dengan mereka gitu. Ternyata dari awal aja sistem pendidikan mereka dengan kita itu emang udah jauh berbeda gitu. Itu salah satunya. Terus bagaimana dengan lingkungan di sana tentunya kan. Itu kan dipertanyakan juga. Lingkungan sana tuh benar-benar kita waktu pertama kali datang di sana memang disambut dengan hangat, warm welcome gitu. Dan itu menurut saya kayak wah ini benar-benar kayak apa ya Pit ya? Tapi saya juga kaget kan, mungkin kan Oke. belum pernah keluar negeri, ini pertama kali ya. Terus dengan langsung tinggal di sana 4 bulan, pertama kali datang, and semua juga mereka welcome. Terus wah kita juga kayak berterima kasih banget Iya, sama betul. mereka. Oke. Jadi gitu ya. Jadi untuk Kafit ini pertama kali nih ke luar negeri. Iya. Kalau untuk Kak Ata juga pertama kali atau sebelumnya udah pernah nih ke luar negeri? Alhamdulillah. Oh, udah Oke. pernah ya. Berarti untuk Kak Kafit mungkin banyak culture shock juga ya. Iya, Nah, kira-kira apa sih Kak perbedaan kuliah di Unsut ini kan Unsut ya Universitas Jenderal Sudirman dengan di Uniza di Kuala Lumpur. Untuk kurikulumnya itu bagaimana dan biasanya gimana sih Kak di sana? Asik-asik Kak atau malah bosen gitu? Ada Ciku Jasmine gak sih di sana? Oh iya. Terus gimana? bener ya. Tapi Ciku apakah Jasmine. menemukan Ciku Jasmine? Ipin siapa tahu Ciku ketemu gitu ya. Jasmine, siapa? Opa. Bener. Dari jauh lagi. Uncle Mutu. Uncle Mutu. Oh, ya. Buat nongkrong di sana. Tadi gimana Kak? Perbedaan mungkin? Oke, yang perbedaan ya. Mungkin berawal dari sistem perkuliahannya deh. Kebetulan kita di sana cuma 3 mata kuliah aja. Oke. Wah, Tak tiga harusnya Ngambil 6. seharusnya. Seharusnya seharusnya enam. enam. Maksimal Betul. itu 6. Terus kenapa tuh 6. jadi 3 Kak? Nah, jadi kebetulan waktu kita sampai di sana dan berbicara dan berbincang juga dengan kepala jurusan di sana hubungan internasional, beliau bilang ini udah banyak mata kuliah yang udah nggak relevan untuk sekarang gitu. Oke. Jadi akhirnya dicoret sisanya Oh, 3 gitu. sisanya 3. Sisa 3 dan pada akhirnya kita kan kayak ya bersyukur dong. Iya, Jadi gitu ya mata kuliahnya ya. karena gini, menurut saya itu esensi dari pertukaran pelajar itu bukan hanya pendidikan, Oh, iya, tapi benar. bagaimana kita bisa memahami kultur yang berbeda dengan mereka, kayak iya, gitu. iya, Itu iya, yang saya iya. dapatkan di sana. Oke, lanjut lagi ke perkuliahan. Perbedaannya, mereka tuh sama kayak let's say ada 3 SKS kan, berarti kan itu 3 jam lah dibilang Iya. kayak gitu. Nah, mereka terpisah. Oke. Misal satu mata kuliah kita bilang mata kuliah ASEAN misal kayak gitu. Hari Minggu itu 2 jam, tapi 1 jamnya disisakan digantikan di hari yang lain. Kalau kita kan biasanya 1 hari, Iya. Iya. kalau mereka enggak. Oke. Jadi emang lebih terkesan lebih padat ya Hafid ya. Lebih padat. Terus yang 1 jam itu buat diskusi pelajaran yang kemarin gitu, biar kita lebih paham lagi sama iya, materi iya, yang iya, kemarin. Di sana juga kuliahnya sama kayak kita, 5 hari 6 hari gitu atau berapa hari di sana? Oh ya, kita di sana kuliah? tuh fun fact liburnya Jumat ya, bukan Sabtu Minggu. Oh, Jumat. Jumat libur. Hanya Iya. Jumat. Tapi Sabtu Minggu libur nggak Kak? Sabtu Enggak. Minggunya enggak. Minggunya enggak, Minggunya Jumat enggak. Sabtu Oh, iya. Jumat Sabtu Sabtu. libur. Oh, tentu. Oh, Fun fact baru nih di Malaysia, Jumat Sabtu Terengganu libur. khususnya, soalnya itu Oh, negeri di Terengganu. negeri Islam. Oh, negeri Islam. gitu Oke, ya. oke. Benar-benar. Tadi udah belajar perbedaan tentang belajarnya ya di kuliahnya. Kalau budaya tadi udah disinggung, beda nggak sih Kak antara Indonesia sama Malaysia kan negara tetangga nih ya? Tetangga. Ada nggak sih beda atau culture shock di sana? Iya. Gini, kita kan kesana kan referensi kita kan menonton Upin Ipin ya. Ya kan? Nggak jauh beda ya. Bahasa kita kan kayak bahasa Upin Ipin. Ternyata itu tuh bahasa standar mereka yang bahasa KL lah, Kuala Lumpur ibu kotanya. Ternyata pas kita datang itu ke Terengganu di bagian pantainya itu mirip apa ya, pesisir gitu. Oh. Emang kota besar tapi bagian pantai. So, mereka punya dialek yang beda. Oh ya. Jadi pas kita ke sana, culture shocknya itu kayak mereka ngomong apa sih kok beda kayak yang di Upin Ipin iya. Ternyata nggak sesuai ekspektasi seperti Upin Ipin itu enggak? Betul, jangan disamakan ya. Berarti salah satu perbedaan budayanya bahasanya udah beda juga ya? Bahasa Betul, udah iya, beda betul. banget. Mungkin bisa dicontohkan Hafid bahasanya gimana? Nggak Boleh, usah. boleh. Oh, boleh. Mungkin dia apa makan di sana apa? Makan. Biasanya kan makan kayak. Di sana tuh kalau di Terengganu, saya Terengganu tuh kayak Terengganu teh. Kalau jadi bahasa Sunda. Makan misalnya diganti ang-ang, Oh, diganti ng.
Oh. Kayak makang, Makang. ujang. Oh, Ujang, gitu Pak. ya. Oh, di sana makan ayam goreng tadi. Iya, ayam goreng Mail. Sawi Tiap hari makannya ayam Oh, gitu. gitu. Oke. Nah, tadi kan udah disinggung nih Kak, ada perbedaan bahasa atau dialek ya Iya, dialek. dengan yang ada di ekspektasi dari kakak-kakak. Kalau untuk berkegiatan sendiri, ada nggak sih Kak kendala untuk bahasa selain yang tadi? Untuk berkegiatan itu sendiri, kira-kira biasanya menggunakan bahasa Inggris kah atau bahasa Melayu? Karena kan kebetulan kakak berdua kan jadi jurusan hubungan internasional ya. Jadi itu tetap pakai menggunakan bahasa Melayu kah atau tadi dialek yang tadi atau menggunakan bahasa Inggris? Oke. Ini ada fun fact juga nih dalam Oh, iya. perkuliahannya sebenarnya. Jadi kita kan 3 mata kuliah nih. Yap. Tapi dosennya ini dari asal yang berbeda-beda. Oh gitu. Ha-ha. Satu dari Bangladesh, Bangladesh. satu asli Indonesia dari Surabaya, Wow. Prof Yatno, dan satu lagi itu dari Pineng ya? Pahang. Pineng, Pineng apa? Pineng, Pineng ya? nasi kan. Itu emang asli dari Malaysia. Nah, jadi kalau dalam kelasnya Bangladesh, kelasnya Dokter Mahbub ini, kita pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Full. Inggris, betul. Full Full bahasa Inggris. Oh, ya. Gitu. Tapi kalau di 2 mata kuliah yang lain, itu kita full pakai bahasa Melayu, Melayu. kayak gitu. Oke. Bagaimana dengan diskusi kita dengan mahasiswa-mahasiswa di sana? Ya, kita menggunakan bahasa mereka. Iya, Oh, iya, Melayu. berarti- Memaksakan diri kita. kakak berempat ini yang menyesuaikan dengan bahasa Betul. di sana gitu. Betul. Kita belajar Kaum juga minoritas sih. juga ya. Belajar. Sekalian Kalau belajar. dari Kak Atta dan Kak Hafiz sendiri ya, kan tadi harusnya dapat 6 SKS nih. Iya. 6 mata kuliah mungkin ya? 6 mata kuliah. 6 mata kuliah. Nah, terus dapatnya 3. Nah, untuk mengisi 3 yang kosong tuh apa sih kegiatan yang dilakuin, Kak? Wah, banyak banget ya kayak kegiatan-kegiatan di sana tuh selain pelajaran ya. Iya. Iya. Contohnya itu kita ikut kegiatan apa ya? Kayak himanya itu di sana kayak kok. Oh, Kalau di sini kan hima Himpunan HI itu mahasiswa. Iya. Komahi ya. Komahi. Nah, Komahi Iya, kalau iya. yang HI. Kalau di sana tuh namanya Iris. Iris. Iya. Apa tuh Kak? Apa ya sih katanya saya? Terus kamu tanyain kenapa gitu? Iya, iya. Sama kayak Komahi tapi versi Iya, sana. terus ada kegiatan MPP-nya juga. MPP itu BEM-nya sana. Oh, Terus kayak gitu-gitu banyak lah kayak Oke. kegiatan bersih-bersih lingkungan. Kalau terus apa yang pertukaran budaya tuh yang Indonesia Malaysia ada Oh, juga ada kita juga. bertukar seni-seni gitulah. Kita membatik juga, kita ajarin membatik. Oke, berarti tetap di sana mempromosikan budaya Betul. Indonesia. Oh, Keren iya. banget nih anak HI satu ini ya. Keren banget ya Flik ya. Oke, tadi udah tentang budaya. Mungkin Anissa apa nih yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira di sana tuh ada hal yang berkesan gak sih Kak? Tadi kan ada banyak nih dari segi akademik ataupun kegiatan-kegiatan non akademik. Kira-kira mungkin mahasiswa atau sobat FISIP tuh penasaran nih, apa aja sih hal yang paling berkesan yang Kakak dapetin selama student exchange ke Unizza ini? Ini sini. Saya dulu ya. Iya. Boleh, siapa aja. Siapa aja dulu boleh kok. Oke, oke. Saya masih mikir. Jadi ya pengalaman saya ya sama di sana ya. Yang paling berkesan itu selain dari pembelajarannya, itu teman-teman di sana. Jadi emang benar-benar apa ya, bisa ya mereka tuh benar-benar saking welcome-nya terhadap kita itu kayak emang udah nganggap kita sebagai keluarga. Padahal kita cuma 4 bulan di sana. Oh, Oke. Mungkin bulan yang pertama kita masih biasa lah merasakan homesick dan sebagainya gitu kan. canggung gitu ya. Ngomong gimana cara bonding gimana, tapi waktu di akhir-akhir tuh di bulan Januari dan bulan Februari itu kan apa ya, udah deket-deket apa namanya, kuliah lah dan waktu-waktu UAS gitu, mereka tuh ada libur seminggu gitu sebelum Oh, iya. sebelum UAS. Ada apa Masa namanya, tenang gitu. study week ya, 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 study iya, week, iya, study iya. week kayak gitu lah. Nah itu kita bukannya pakai waktu aja, tapi kita pakai buat berkegiatan sama teman-teman di sana Oh, gitu. gitu. Mengenal Terengganu lebih dalam lagi, kita keliling-keliling di Jalan-jalan. Malaysia dan iya di sana. Dan juga kita tuh karena dekat salah satu apa ya, kawan Malaysia di sana, diundang ke rumahnya juga gitu. Oh, iya. Dan itu yang bikin kita berkesan gitu. Jadi kayak mengetahui kultur mereka yang lebih dalam lagi seperti itu. Ketemu keluarganya juga gitu Ketemu Kak? keluarga. Kita nginap gitu. seminggu apa ya? Lama juga ya, lama juga. di sana dia. Oke, berarti di sana keren banget orang-orangnya juga ramah. Welcome banget berarti Kak. Kalau dari Kak Hafid, Kalau dari aku ya pengalaman berkesan. paling berkesan ya. Iya itu keliling di Malaysia sih kayak diajak rumah-rumahnya balik kampung. Kita waktu itu gitu. diajak ke Johor, namanya Danga Bay itu apa ya? Depan Singapura banget tuh. Oh. Itu terus ke keliling kemana? Kelantan, kita semua keliling-keliling lah ya. Negeri Sembilan juga, ngelihat nikahan Oh, iya, adat sana. pernikahan ya. di sana tuh seperti Pernikahan apa? Oh gitu. Seperti apa tuh Kak pernikahan di sana Iya. tuh? Beda ya kalau kata saya ya. Karena nyanyiannya nggak boleh. Oh, Jadi Kita negeri. full music
cuman gendang dong, Oh, Instrumen gitu ya? Tanpa Oh. nyanyian. tanpa Oh, nyanyian. gitu. Dan tari-tarian dong. Udah setelah itu nggak ada. Oke, budaya baru ya, pengalaman Iya. juga. Dari Nisa lagi ada yang mau ditanyain gak sih? Iya. Untuk mahasiswa-mahasiswa Unsur di sini kan biasanya ya Sobat Visip itu kan suka nongkrong nih, abis ngampus nongkrong atau Kemana enggak. tuh? Nisa kemana kalau nongkrong tuh? Aku biasanya kemana ya? Aku balik kos ya, aku balik kos. Aku balik kos aja. Nah, biasanya kan pada nongkrong nih ada Unsur Cafe atau ada tongkrongan-tongkrongan di sini. Nah, kalau di Uniza sendiri nih Kak, biasanya kalau mahasiswa di sana itu suka nongkrong nggak sih Kak? Atau kalau mau nongkrong itu biasanya di mana? Atau kakak-kakak ini biasanya kalau nongkrong tuh di mana gitu? Aslinya no. Atau di sana ada kayak warung Uncle Mutu gitu buat nongkrong gitu? Oke, kita jawab ya. Dari yang paling dekat dulu ya. Iya. Ya, boleh. Ini Uniza, lapangan golfnya Uniza, di sebelahnya ada namanya Sikmo. Sikmo. Apa tuh Kak? Nasi lemak. Oh, nasi lemak. Iya, betul. Iya. Nasi lemak itu kita tuh aduh saking seringnya nongkrong di sana tiap hari itu sampai kita kenal. Sama yang menjual. Semuanya kita foto sebelum kita pulang tuh sampai mau pulang ya ke Indonesia ya ditanyain terus akhirnya kita foto bareng sama abang-abang di sananya terus. Selain nasi lemak tuh apa lagi ya di sana tuh? Ada warmindo gak sih di sana Kak? Wah, nasi padang ada. Nasi Padang ada. Nasi padang ada, Gila, tapi nasi Padang sampai warmindo mendunia ya. nasi padang ya. Terus banyak lagi kafe-kafe kayak gitu emang banyak tapi ya mungkin sesekali aja kayak warung kopi yang kayak gitu. Emang di sini juga kita kan jarang yang di Oh kopi gitu. gitu. Iya. Kalau untuk Kak Ana sendiri? Kalau dari aku sendiri, mereka tuh biasa belajarnya tuh sampai pagi. Iya betul. Pagi. 4 jam. Jadi tuh ada tempat namanya tuh Tumpu. Itu dekat sama Simok juga tempatnya. Oh, iya. Jadi ini warung Simoknya, nah Tumpunya di sini dan biasanya tuh orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang Tempat dari belajar. dalam, mereka belajar di sini. Gitu. Oh, Karena study corner gitu ya? Ini Iya, kayak study 24 jam lah. benar. 24 jam tapi Wifi. fasilitas boleh dipakai kayak gitu. gitu kan. Nah, jadi waktu kita di sana ya kadang kita diajak mau lepak gak? Lepak. Nongs ya, nongs. Lepak. Nongsi Lepak. gitu. Oke. Ya mau lepak gak? Kita mah mumpung lagi di situ kan. Kita ya udah yuk gas-gas aja. Ya udah akhirnya kita nongkrong di situ, entah kita pertukar pikiran lah, ngomongin tentang pendidikan waktu itu. Sampai jam 5. Itu kan kebetulan kan kayak Hampir let's tiap say, hari ya. temennya emang yang inilah yang apa? Iya, dia emang lagi ambis buat Habis pengen oke, tahu oke. tentang Indonesia di situ. Tentang Ya udah Indonesia. akhirnya kayak kita ngobrol lah di situ sampai pagi. Di sana nongkrongnya nggak kaleng-kaleng ya, bahasnya juga tentang pendidikan. Dengar tuh Sobat Visip, jadi di sana tuh nongkrongnya nggak cuma nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi Bener gosip itu banget. enggak. Ternyata di sana juga nongkrong buat bahas pendidikan. Nggak cuman Kak Ata, Kak Hafid dan teman-teman Indonesia aja yang mau tahu tentang budaya Malaysia, tapi mereka pun juga ingin tahu tentang budaya kita. Bener, gitu. dan mereka memanfaatkan waktu luang itu dengan hal yang bermanfaat. Bener Kayak banget. jangan digunakan buat hal yang di luar yang nggak bermanfaat lah, kayak tinggalin lah tuh obat-obatan terlarang gitu ya. Waduh. Tapi isi dengan hal yang bermanfaat, belajar 24 jam gitu ya. Tadi kan juga udah dibahas ya Kak, ada beberapa perbedaan gitu juga, dan juga mungkin dari cara belajar mereka ada nggak sih Kak cara belajar mereka yang sama ataupun beda dengan dan kakak-kakak sekalian gitu? Setahu aku ya waktu itu di kelompok kerja, kelompok Oh, ya, tugas, kelompok belajar. mereka tuh sistem belajarnya tuh kayak kita kan belajar sendiri-sendiri kadang atau kayak gimana lah, aku nggak tahu ya belajar orang tiap Iya, beda-beda ya. Iya, bener. Kalau mereka tuh belajarnya kayak misal ada satu materi sampai mana, terus kita berempat kan nih, kamu bahas materi ini, terus kita satu nanti di akhir kita diskusi kayak gimana. Oke. Jadi nanti pas selesai diskusi itu lebih masuk gitu, soalnya yang Oh, iya. ngejelasin tuh teman Temen sendiri. sendiri, Iya. iya. Jadi kayak tutor sebaya gitu ya. Betul. iya. Jadi kayak lebih Kalau paham di sini kan circle kebanyakan gitu. individu gitu ya, Individu belajar yang sendiri. ngerjain Nah, sendiri. iya betul. Oke, itu cara belajar baru teman-teman. Jadi ilmunya juga gak buat kita sendiri, tapi juga bermanfaat buat orang lain ya Betul. gitu. Oh, kalau Kak Atta sendiri nih, buat persiapan pas ke Uinza ya, Uniza. Uniza. Oh iya, Uniza. gitu. Itu belajarnya gimana sih Kak Atta sama Kak Afi itu biar bisa ke luar negeri Ya, gitu tips sebagai anak and trick HI? gitu untuk and mahasiswa yang ingin belajar di luar negeri khususnya untuk student exchange ke luar negeri gitu. Tips and trick apa? Oke, kalau dari atas sendiri pertama apa ya? Ada rasa keinginan. Wih, Kenapa? niat ini dulu ya. Bener, bener. Karena
berawal dari niat, kita kan akhirnya mengetahui batas kemampuan kita juga kan, kayak kita kira-kira apa aja nih yang perlu dipersiapkan untuk kita berangkat ke sana gitu kan. Dan ngelihat dari apa ya, bukan indikasi apa sih namanya, kayak standarisasi kita untuk ke sana tuh paling awal-awal tuh kita mikirnya apa sih? Paling bahasa pertama kayak gitu Oke. kan. Iya. Terus ngerantau. Iya. Terus apalagi tuh gimana jauh dari orang tua, dari Benar. Iya benar. Nah, itu kan harus diantisipasi juga apakah udah siap untuk melakukan hal itu. Kalau misalkan emang udah siap, ya why not try it gitu. Iya. Karena ini adalah menurut kita, ini kita benar-benar ngerasa perubahan yang beda banget Oh, setelah gitu. kita pulang dari sana Oh, gitu. Ha. wow. Dan ini tuh kayak apa ya? Pertukaran ke Malaysia ini itu one big opportunity dari kita yang kita accept, kita terima tawaran dari universitas, dari jurusan ya. Yap. Khususnya kayak ayolah kita coba awalnya kayak gitu kan, coba aja, coba mumpung ada kesempatan, akhirnya coba dan alhamdulillah keterima juga, kita ACC. Dan yang perlu kita siapkan adalah ini palingan ya, apa namanya, apa tuh Mas Hafid? Apa tuh? Banyak yang perlu kita siapkan. Mental ya paling pertama. Mental iya. Kalau udah orang udah berani, pertamanya sih dari rasa ingin tahu ya, Dari Iya, paling tahu. penting ya. Kalau udah rasa ingin tahu, terus ada niat, terus dia punya mental keberanian, insya Allah jalan lancar ke depannya ya benar. Oke, berarti yang pertama itu kita harus punya keinginan dulu. Betul. Iya, Terus Niat ya. fakultas juga mewadahi. Betul Kayak kenapa kita nggak memanfaatkan wadah tersebut Iya. untuk berproses, ya nggak sih? HI udah mewadahi untuk mahasiswanya bisa berproses ke luar negeri, ya kali kita nggak memanfaatkan. Iya. Nah, kalau dari Kak Hafid. Hafid sendiri gimana tuh? Apa ya, tadi yang aku bilang di awal juga kayak rasa ingin tahu sih yang penting sih menurutku. Kalau orang udah punya rasa ingin tahu yang tinggi, dia pasti pengen nge-explore banyak hal gitu loh. Selain itu apa ya, persisten. Apa ya, kayak aduh Apa tuh, susah Kak? jelasin. Aduh, apa Waktu itu tuh? waktu kita sampai di sana tuh ada dosen yang Ada menyampaikan. 3 hal sebenarnya yang Ah. kita harus punya itu. Jadi yang Silakan. pertama itu kita harus knowledge. Kita harus punya ilmu untuk mencapai suatu hal gitu kan. Terus yang kedua persistence. Kita harus gigih atau tetap konsisten terhadap apa yang udah kita miliki gitu. Dan yang ketiga adalah sabar. Aduh. Passion gitu. Ya, ada sabar aja, emang sabar paling penting sih Iya sebenarnya. benar-benar. Karena Banyak hal yang banyak banget yang suatu Challenge, hal yang tak iya. terduga, tapi itu menjadi suatu hal yang pengalaman bagi kita iya. semua Iya, betul. gitu. Experience lah yang emang harus spontaneous kita Oh, bikin di sana betul. gitu. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman itu tadi ya yang ada gitu. Oke, keren banget. Itu sungguh luar biasa banget. Bener Insight yang banget, kita iya. dapetin juga luar biasa banget. Dan masih banyak banget nih Kak pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita tanyakan lagi. Kayak misal di sana nih Kakak dalam melakukan pembelajaran tuh matkulnya apa aja sih? Tadi kan ada Iya, ada tadi tiga ada tuh. 3 yang Kita- harusnya 6. Itu tuh kakak sebenarnya bisa nggak sih pelajarin itu di HI itu sendiri? belajar. Yang bisa diterapkan di sini gitu. 3 itu apa ya? Kita tuh kan ngambil ASEAN Foreign Relation, Major Power Foreign Policy ya, Foreign policy. MFP, terus laginya apa namanya? IIO. IIO, IIO International itu? Institution Organization. Iya itu. Oke. Jadi, kalau 3 itu sih sebenarnya bisa diterapkan di sini ya. Soalnya udah ada juga kalau di sini ASEAN, terus udah sih itu aja. Iya, sama mungkin menambahkan ya. Waktu kita mendapatkan 6 mata kuliah itu, Yap. ada namanya mata kuliah keusahawan, Keusahawanan. Keusahawanan. Pengganti kalau di sini kan JDU ya. Iya Oh, jadi gitu. Kita diwajibkan untuk usaha. Nah, makanya awalnya dari situ kayak dosennya kayak ini nggak perlu deh dicoret akhirnya di situ. Oh, karena bukan warga negara asli sana juga Betul, ya. mungkin ya, gitu. salah satunya itu. Iya. Mungkin kalau misal berarti itu yang apa sih keusahawanan itu wajib kah untuk mahasiswa Unisa Indonesia. asli? Wajib. Iya, Oh, waktu wajib. awal mereka tuh wajib. Itu Untuk wajib. semester JDU-nya di Jadi sana. punya unsur. Iya. Jadi Punya Unisa. dari sana. Ya, benar. Oke, luar biasa banget. Dari Anissa nih, ada lagi nggak ya mau ditanyain? Kayaknya udah cukup banyak ya yang kita dapetin dari Kak Hafid sendiri dan juga Kak Ata. Mungkin aku punya pertanyaan nih. Sebelumnya kan kakak berempat ini emang udah dari satu jurusan HI ya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya kenal nggak sih Kak antar satu sama lain?
Antara Kak Hafid, Kak Ata, dan dua kakak lainnya itu sebelumnya kenal atau udah deket atau emang kalian satu circle akhirnya berangkat bareng gitu? Kita stranger sih sebenarnya sih. Enggak. Kita sebenarnya emang udah satu kelas, satu apa ya? Satu tongkrongan jangan-jangan. Ini depan sini nih, di depan Sabay gitu, belakang Sabay kita. Kosan Oke. kita di situ semua. Oh, Oh, berarti udah sepaket ya, kakak berempat itu udah sepaket, Iya, bisa dibilang sebenarnya gitu. rame ber-10, ber-11, 15. Jadi itu sobat Visip. Jadi sebenarnya tuh kakak-kakak ini juga emang tadinya udah kenal, dan kakak ini juga sama-sama kerennya gitu loh. Jadi mereka akhirnya bisa berangkat bareng buat ke Uniza itu. Bener banget, keren banget. Jadi circle-nya juga nggak kaleng-kaleng, Iya. berangkat belajar Bener, bareng, keren. berangkat ke Malaysia juga bareng. Keren banget ya sih Holik. Bener banget. Oke, mungkin perbincangan kita emang udah banyak ya teman-teman, dan mungkin kayaknya cukup dulu nggak sih Lik, atau ada lagi nih dari Holik? Kalau dari aku sih udah cukup banget, itu udah menambah pengetahuan aku kayak, aduh aku juga dari ilmu Jadi sebenarnya politik. pengen Iya, dari ilmu politik pingin banget nih ke Malaysia atau kemana gitu ya. Ada nggak ya dari Unsut gitu program ke Malaysia ada. gitu? mungkin nanti kita bisa tanyakan juga Iya, ya. boleh. Atau sebenarnya bisa nggak sih Kak? Kita jadi penasaran nih. Oke, boleh. Ini aku jawab ya. Jadi waktu kita selesai program ini, kita kan emang harus mempresentasikan ke dosen kita kan, Oh, iya, dekan iya. gitu. Apa aja sih yang kita capai waktu di sana? Ini mungkin sedikit menambahkan ya. Nah, awalnya emang dikhususkan untuk jurusan hubungan internasional aja. Tapi nanti insya Allah untuk karena ini jadi program tetap dan mendapatkan apa ya output yang baik dari kita, pada akhirnya akan dibuka untuk mahasiswa fisik. Insya Allah. Wow, Kita keren Itu sobat banget Visip tuh. keren banget nggak sih, yang tadinya hanya dari jurusan HI yang bisa untuk student exchange ke luar negeri, sekarang kemungkinan akan dibuka untuk jurusan lain-lainnya seperti Ilpol, Sosio, Ilkom maupun AP. Jadi buat mahasiswa FISIP jangan sia-siakan Kesempatan kesempatan ini. dan wadah yang Betul. udah dibuka oleh FISIP Unsut ini. Jadi mari kita sama-sama belajar biar kita bisa berangkat ke luar negeri bareng. Baik, kayaknya udah sekian dulu kali. Bener ya, banget. Lik. Mungkin dari Kak Atam maupun Kak Hafid ada closing Closing statement statement nggak? nggak sih buat Pesan teman-teman buat mahasiswa mahasiswa FISIP FISIP nih Unsut? biar bisa menyusul gitu. Gimana Mas Arif? Silakan Mas Hafid. Oh iya, pesan dari saya sih satu ya, jangan pernah berhenti untuk ingin tahu ya. Itu Oke. curiosity itu nomor satu. Kalau kamu udah punya curiosity di dalam diri kamu, pasti kamu gak mau explore banyak hal gitu. iya, Udah iya, itu bener, aja bener, sih, bener. jangan pernah. Jangan pernah berhenti untuk Cari ingin tahu. mencari Iya, tahu. bener. Jadi belajar terus, belajar belajar terus. gitu. Kalau dari Kak Ata, Mungkin kelanjutan dari Mas Hafid ya. Dari berawal dari curiosity, berarti kan kita harus keluar dari apa? Keluar dari zona Zona nyaman. nyaman. oh, Iya, kita iya. keluar dari zona Nah, nyaman. getting out from our comfort zone itu merupakan suatu hal yang sulit, tapi itu akan membuka apa ya, wawasan yang lebih luas buat kalian gitu. Dan pasti, ini udah pasti, kalian akan menerima experience yang lebih apa ya, mungkin lebih ekstrim. Tapi itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga buat kalian gitu, karena itu mungkin jadi milestone-nya kalian di situ. Nah, Oke, keren banget. Yang pertama, jangan berhenti untuk ingin tahu, ingin tahu, ingin terus harus keluar dari zona Zona nyaman. nyaman. Karena kalau keluar dari zona nyaman apa Kak? Kita akan dapat experience Experience yang lebih baru. lebih Bener lagi. banget tuh. Oke Sobat Visip, mungkin dari kami ya, dari kita nih, dari aku Holik, dan aku Anissa. Sa, Terima Kak Ata, dan Kak Hafid. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ata dan juga Kak Hafid yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, untuk datang dan ngobrol-ngobrol bareng kita ya, Lik, ya. Bener banget, karena banyak banget ya Iya. pengetahuan baru yang kita peroleh, pengalaman yang luar biasa, ilmu baru, gimana sistem belajarnya. Luar biasa banget. Semoga Kak Ata dan Kak Hafid bisa terus melanjutkan, terus berkibar, terus Terus Amin ya. bisa amin ya. berkembang lebih Bener lagi banget. gitu ya. Jadi mungkin dari aku Anissa dan aku Holik mengucapkan terima Terima kasih. dan sekian dulu dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Visip Unsut Official. Jadi sekian dulu. Bye bye. Bye-bye.